Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini aku ada sebuah cerita horor untuk teman-teman, yang mana cerita ini adalah cerita kiriman dari Mbak Aulia, di mana Mbak Aulia beberapa waktu yang lalu pernah mengirimkan sebuah cerita ke pendopo desa, dan ini adalah cerita kelanjutan dari Mbak Aulia. Untuk kedepannya aku akan panggil beliau dengan nama Aulia tanpa mengurangi rasa hormat, dan biar aku lebih akrab dan lebih mudah untuk aku dalam bercerita ini nanti. Jadi di cerita kali ini Aulia itu mengirimkan sebuah cerita, yang mana dulu kan Aulia pernah mengirimkan cerita. Cerita yang dikirimkan Aulia dulu kan, Aulia harus pulang dari rumahnya menuju ke kampusnya. Rumahnya kita anggap saja di kota A dan kampusnya ada di kota B. Kampus dan rumahnya Aulia ini sebenarnya sama-sama ada di salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, cuma aku nggak bisa menyebutkan nama kotanya karena, dan juga nama kampusnya, karena untuk menjaga privasi tempat tersebut. Dan memang Aulia ini mengalami kejadian horor ini baru pertama kali dalam hidupnya, dan ini adalah kejadian yang kedua, di mana kejadian kedua ini juga mirip-mirip dengan kejadian yang pertama. Yang mana kejadian pertama kemarin Aulia itu kan dia harus kembali dari rumahnya menuju ke kampusnya yang ada di kota B, harus mengendarai bus malam, karena memang Aulia menceritakan kalau Aulia itu seneng banget kalau harus perjalanan jauh itu harus menggunakan kendaraan atau bus yang mana perjalanannya itu di malam hari, karena di saat Aulia menggunakan perjalanannya di malam hari, Aulia itu bisa tidur, bisa istirahat di dalam bus tersebut. Dan paginya sudah sampai di kota tujuan, Aulia bisa langsung meneruskan kegiatannya, seperti ya mungkin dia langsung meneruskan perkuliahan atau bagaimana sesampainya di kota B tersebut tadi. Kejadian ini terjadi lagi di mana di saat Aulia saat itu sudah berada di rumah dan dia harus kembali ke kota B tempat dia berkuliah. Kota B tempat dia kuliah dan nama kampusnya tidak bisa aku sebutkan demi menjaga privasi tempat tersebut. Jadi kita akan berbagi ceritanya saja. Aulia ini kan dari kota A menuju kota B kembali ke kampusnya, yang mana dulu itu kan pernah naik bus malam dan terjadi hal gaib atau hal mistis. Ternyata bus yang dia naiki adalah bus gaib atau bus hantu. Dan pada kesempatan ini Aulia itu juga ingin kembali lagi dari kota A menuju kota B. Itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau memang Aulia masih trauma, masih takut, Aulia bisa bertransportasi atau menggunakan kendaraan travel, atau memang kalau diperlukan orang tua Aulia ini siap mengantarkan Aulia kembali ke kota B. Tapi karena Aulia merasa kasihan ke orang tuanya dan memang jaraknya cukup jauh, sekitar 6 sampai dengan 7 jam perjalanan. Oleh karena itu Aulia memutuskan udah nggak usah naik kendaraan umum aja. Naik bus lagi ya nggak apa-apa, ya memang dulu mungkin apes, kayak mudah-mudahan ini lancar semuanya, tidak ada suatu halangan apapun. Sampai pada akhirnya Aulia pun seperti biasa. Kalau Aulia kan menceritakan di saat dia harus kembali ke kota tempat dia belajar, ke kampusnya, itu kan Aulia cukup keluar rumah nunggu bus. Kalau busnya datang diberhentikan, Aulia naik, terus Aulia bisa langsung duduk dan melanjutkan perjalanan. Sedangkan orang tua Aulia itu biasanya memang nunggu Aulia dari dalam rumah, dari teras rumah. Itu nunggu Aulia, kalau Aulia udah naik bus, orang tuanya bakalan masuk ke dalam rumah lagi. Hari itu juga terjadi hal yang sama, di mana Aulia setelah berpamitan, orang tuanya Aulia ini nunggu Aulia di teras rumah, dan Aulia keluar rumah untuk menunggu kedatangan bus. Yang mana bus yang ingin dinaikin Aulia itu adalah sama bus X, ada bus salah satu PO bus terbesar di Indonesia. Di waktu Aulia ingin naik bus, itu Aulia itu sempat noleh ke belakang dan diajak bicara oleh ibunya. Ibunya itu datang mendekati pagar, Aulia sudah ada di luar pagar, dan ibunya itu mencoba mengajak berbicara Aulia. Nak, nanti kalau sudah sampai di kosan jangan lupa WA ibu, bilang ke ibu kalau udah sampai. Karena memang pada waktu itu Aulia dibawakan bekal makanan atau bekal lauk makanan, yang mana lauknya itu harus segera dimasukkan ke dalam kulkas. Dan memang kebetulan di tempat kosnya Aulia itu menyediakan kulkas untuk umum, untuk orang-orang yang ngekos di tempat kos tersebut.
biasanya memang kalau kosan di tempat Aulia itu ada lauk, ada makanan yang diletakkan dalam kulkas itu akan diberi nama masing-masing dari pemilik makanan tersebut. Dan ibunya Aulia berpesan kalau memang ya kalau memang udah nyampe kos nanti segera bilang ibu, nanti lauknya yang ini bisa langsung dipanasin, nanti bisa langsung dimakan untuk dijadikan lauk. Kalau yang ini mungkin mau dimakan nanti atau besok dimasukkan kulkas. Ya daripada kamu lupa, lebih baik nanti kalau sudah sampai di kos kamu bilang ke ibu, nanti ibu ingatkan. Di sela-sela obrolan seperti itu, Aulia pun juga mengiyakan, oh iya bu, nanti aku bakalan ngomong ke ibu kalau aku udah nyampe kos, lauk yang mana yang mau aku makan atau mau dipanaskan, atau lauk yang mana yang harus taruh di kulkas dulu. Tidak lama di saat mereka sedang ngobrol seperti itu, ibunya itu melihat ke arah kanan dan oh itu busnya sudah datang nak. Tanpa berpikir panjang, Aulia pun membalikkan badan dan akhirnya Aulia juga memberhentikan bus tersebut. Begitu bus diberhentikan, yang awalnya tidak ada kesan aneh di bus itu, Aulia langsung naik ke dalam bus dan begitu Aulia naik masuk ke dalam bus, kan kalau bus itu kan ada dua pintu ya, pintu depan dan pintu belakang. Nanti kalau bus itu berhenti kita bisa naik lewat pintu depan ataupun naik lewat pintu belakang itu kan ya tergantung busnya itu tadi membukakan pintu yang sebelah mana. Dan di saat Aulia naik, Aulia itu naik dari pintu depan. Di mana di saat Aulia naik itu kan bisa melihat kondisi Pak sopir yang sedang mengemudikan bus tersebut. Dan benar aja di saat Aulia naik, Aulia melihat kondisi Pak sopirnya tadi. Sopirnya tadi juga melihat ke arah kiri, ke arahnya Aulia. Terus Aulia itu juga kayaknya nggak asing ya dengan Pak sopir ini. Apa aku memang kenal dengan beliau? Apa aku memang sering naik bis ini? Tapi yang dimaksud Aulia, wajah Pak sopirnya itu nggak asing. Memang Aulia ini langganan dengan bis X, tapi kan busnya kan gonta-ganti, nggak selalu melulu yang itu yang selalu dinaikin. Mungkin bus X itu ada 20 armada, dan Aulia itu walaupun perjalanan malam kan dari 20 armada itu kan terus bergantian Aulia naiknya busnya itu tadi. Tapi pada waktu Aulia naik, Aulia lihat ada Pak sopir ini kok kayaknya aku inget ya dengan Pak sopir ini. Ini siapa Pak sopir ini kok kayak kenal. Setelah sambil berjalan ke belakang, lalu Aulia duduk. Memang Aulia ini punya kebiasaan senangnya itu duduk di bangku dua. Kan bis itu kan ada bangku tiga, sebelah kanan bangku kiri ada dua bangku. Aulia duduk di bangku yang isinya dua tadi. Aulia duduk di situ, terus Aulia ya sudahlah melihat ke arah orang tuanya, melambaikan tangan, melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya di saat Aulia melihat ke arah ibunya, melihat ke arah bapaknya, ibu dan bapaknya Aulia ini terlihat seperti orang yang kaget dan orang yang ketakutan. Ibunya tuh Aulia lihat, ibunya tuh lari ke belakang nyamperin bapaknya. Bapaknya Aulia juga berdiri mencoba nyamperin ibunya tadi, terus kayak nunjuk-nunjuk ke bus tadi. Di saat seperti itu, momen seperti itu, Aulia ini juga berpikir loh, kenapa ini bapakku ibuku, tapi ya sudahlah nanti aja lah, coba tak hubungi nanti. Karena memang pada saat itu Aulia sudah membawa HP, tapi pada waktu naik bus kok ya bertepatan HP yang dibawa Aulia itu tadi kehabisan daya, jadi baterainya habis. Jadi ya nggak bisa lah Aulia mau telepon ibunya ataupun dari pihak rumah telepon ke Aulia. Aulia ini terus melanjutkan perjalanan, dan di saat biasanya kan ada kondektur itu meminta uang pembayaran transportasi kan. Saat kondekturnya datang, Aulia ini juga melihat kondektur ini kok nggak asing wajahnya. Kondektur datangin Aulia, terus ya kondekturnya bilang mau turun mana mbak. Aulia pun juga bilang mau turun di ini pak, pemberhentian bus yang ada di kota B. Oh iya, nominalnya sekian. Nominalnya pada waktu itu Aulia memberi tahu kalau tidak salah normalnya itu sekitar 67 atau 68 ribu. Tapi pada waktu kondektur itu bilang ke Aulia, nominalnya itu sangat jauh di bawahnya dari 67 ribu. Kalau nggak salah, nominal yang diminta kondektur tadi adalah 17 ribu. Aulia pun juga kaget, kok 17 ribu? Apa nggak salah Pak? Biasanya aku naik itu ya 67 ribu, 68 ribu. Duh, enggak, itu kok segitu kok mahal sekali. Awalnya memang Aulia ini melihat orang yang ada di sekitar situ juga biasa saja seperti manusia pada umumnya.
Baik Pak Sopir, kondektur bis tadi juga seperti itu. Dan di saat Aulia merasa heran ya mungkin ada potongan harga atau ada diskon karena apa ya sudahlah Aulia membayar. Di cerita yang kemarin Aulia itu kan memang sengaja membayar bis itu dengan uang 100 ribuan agar pada waktu nanti Aulia di pemberhentian kota B, Aulia ini menuju ke kosnya menggunakan ojek, entah itu ojek online atau ojek pangkalan. Kalau ada uang receh kan melakukan pembayaran ke ojek kan lebih mudah, jadi Bapak Ibu ojek tidak perlu mencarikan kembalian. Di saat Aulia itu memberikan uang ya karena yang diminta 17.000, Aulia memberikan uang 50 ribuan, memang sengaja seperti itu biar ada kembaliannya. Di saat diberi uang 50 ribuan, Aulia ini ditolak oleh kondektur bis, sama dengan kejadian Aulia yang dulu, yang mana pada waktu Aulia memberikan uang pembayaran, Aulia ini ditolak uangnya. Loh, ini uang apa kok begini bentuknya? Begitu kondektur bis tadi mengatakan hal demikian, Aulia ini juga merasakan hal yang sama. Duh, ini kok kayak seperti kejadianku dulu. Di mana kejadian dulu itu traumanya masih membekas dalam diri Aulia, dan di saat itu Aulia pun juga harus merasakan trauma yang sama untuk sekali lagi. Di saat Aulia kaget seperti itu, kondektur busnya bilang, loh iya mbak, ini uang apa? Uang 50 ribu kok begini bentuknya. Lah ya ini uang 50 ribu, dan lagi-lagi di cerita kemarin Aulia itu kan ditolong oleh ibu-ibu yang ada duduk di belakangnya. Ya sudah, ini mbaknya ini biar aku yang bayar. Di kejadian yang kedua ini pun sama, ibu-ibu yang duduk di belakangnya itu tadi juga bilang ke Aulia, udah, ini biar aku yang bayar. Begitu Aulia noleh ke arah ibu-ibu tadi, ibu-ibu tadi pun menghadapkan wajahnya ke arah Aulia, dan di situ Aulia benar-benar kaget dan teringat ini kejadiannya sama persis dengan kejadian aku dulu. Ibu-ibunya ini ternyata kondektur busnya ini dan Pak sopirnya juga Pak sopir yang sama seperti yang dulu. Dari kejadian itu Aulia sudah benar-benar ketakutan. Dia nggak tahu harus bagaimana. Aulia pun akhirnya terduduk di bangku bus tersebut. Di saat Aulia sudah terduduk di bangku bus tadi, Aulia itu kan akhirnya, duh, ini gimana ya? Kok kejadian seperti ini lagi? Aulia berusaha menenangkan diri, berusaha berdoa, terus tiba-tiba dari arah belakang, ibu-ibu yang tadi membantu Aulia membayar biaya transportasi bus, ibu-ibu itu bilang ke Aulia, Mbak, kamu kok naik di sini lagi? Di situ Aulia sudah yakin ini pasti bukan manusia, dan ini pasti ya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti itu. Akhirnya Aulia pun juga menjelaskan ke ibu-ibu tadi, Bu, tapi Aulia ini menghadap ke depan, dia nggak berani menghadap ke belakang karena dia sudah merasa sangat ketakutan. Aulia ini bilang, Bu, aku naik bus ini juga nggak nggak sadar, nggak kemauanku, pengenku ya naik bus biasa, bus X yang biasa aku naikin harus ke kota B. Terus ibu-ibu yang ada di belakang Aulia tadi itu bilang, sudah gini mbak, kamu sudah terlanjur naik, tunggu sampai bus ini berhenti, baru kamu nanti turun. Dimanapun bus ini berhenti, kamu turun di situ. Selanjutnya, Aulia pun juga masih merasa ketakutan dan masih merasa kebingungan dengan kejadian yang terjadi. Ibu-ibu di belakang tadi menimpalin lagi bahwasanya, Mbak, nanti kalau ada yang menawarkan apapun jangan kamu terima. Udah, kamu duduk aja, diam aja. Waktu Aulia mau menoleh ke belakang karena ya dia diajak ngobrol kan, dia mau noleh ke belakang lihat ke arah ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tadi itu bilang ke Aulia, udah hadap ke depan aja, nggak usah toleh-toleh ke belakang. Akhirnya Aulia pun tetap menghadap ke depan, dan tiba-tiba bus itu seperti berjalan pelan. Kalau biasanya bus itu ingin menaikkan penumpang itu kan ya baiknya berhenti dulu baru penumpang naik. Tapi bus yang dinaikin Aulia ini, setelah percakapan Aulia dengan ibu-ibu tadi, bus ini tuh berjalannya mulai pelan, lalu tiba-tiba ada dari depan itu ada orang naik menawarkan salah satu snack atau makanan, yaitu tahu goreng. Ya penjualnya itu laki-laki, usianya sepertinya sudah paruh baya. Aulia lihat menawarkan tahu ke para penumpang.
Di saat seperti itu, ibu-ibu dari belakang tadi bilang lagi, "Mbak, kalau ditawarkan bilang aja terima kasih, tidak usah, jangan sampai kamu terima, nggak usah diterima." Terus bapak-bapak penjual tahu tadi itu kan berjalan semakin ke belakang. Aulia ini menceritakan kalau dia itu duduk di bangku sebelah kiri yang isi dua itu sekitar 8 atau 9 bangku dari depan arah ke belakang. Begitu bapak-bapak penjual tahu tadi itu sudah mendekat ke arah Aulia, bapak itu tadi tiba-tiba berhenti mengarahkan wajahnya ke arah Aulia dan bapak-bapak itu tersenyum, sepertinya senyumnya itu senyum yang menakutkan. Lalu bapak itu menawarkan, "Mbak, mau tahu goreng?" "Oh, enggak Pak, terima kasih." Karena Aulia kan teringat apa yang diucapkan ibu-ibu tadi. Lalu bapak itu bilang, "Ini enggak usah dibayar, ini gratis, dicicipin dulu. Siapa tahu rasanya cocok dengan Mbak. Nanti kalau memang cocok, kalau mau beli ya silahkan. Ini boleh kok dicicipin dulu, gratis." Lalu ibu-ibu itu lalu Aulia pada waktu itu sudah ingat dengan kata ibu-ibu. Aulia bilang, "Oh enggak Pak, enggak, terima kasih." Tapi penjual tahu goreng tadi ngeyel ke Aulia, "Enggak apa-apa Mbak, dicicipin dulu, dicicipin dulu." Aulia kan dari awal sudah takut ya, dengan kejadian yang terjadi sudah takut, dia harus menahan ketakutannya, dia berdoa sebisanya, dan masih ada rentetan kejadian yang seperti itu. Akhirnya Aulia ini mulai memalingkan wajahnya ke arah jendela dan tetap menolak pemberian gratis bapak-bapak tadi, dan Aulia ini sedikit melihat dari arah luar jendela. Aulia ini seperti dibawa atau melewati jalanan yang berupa hutan lebat yang banyak pepohonan, sedangkan dari rumah Aulia di kota A menuju kota B, tempat Aulia berkuliah itu tidak melewati hutan sama sekali. Dia melewati perkotaan biasa yang tentu saja sudah ada bangunan modern seperti saat ini. Mengetahui hal itu, Aulia semakin takut. Lalu tiba-tiba dari arah kanan Aulia ada sebuah bisikan. Yang tadi yang mana ibu-ibu di belakang Aulia itu tadi kan bilang dengan suara lantang. Tapi pada waktu ini suara ibu-ibu tadi itu berbisik di telinga kanan Aulia dan mengatakan, "Mbak, jangan tertidur. Sebentar lagi busnya berhenti, kamu jalan ke depan dan kamu turun." Di waktu Aulia mendengarkan bisikan itu, tidak lama kemudian benar aja bis ini mulai memperlambat kecepatannya dan bis ini tiba-tiba berhenti. Di situ Aulia langsung berdiri arah keluar depan untuk keluar dari bis tersebut. Di saat Aulia sudah mulai berdiri, disitulah Aulia banyak melihat keanehan, yang mana penumpang dalam bis tersebut itu semuanya terdiam, duduk menghadap ke depan, dan mulai tercium bau-bau yang tidak sedap atau tidak enak. Dan beberapa penumpang itu menurut Aulia, saat Aulia melirik ke arah penumpang, penumpang itu terlihat seperti bertatapan kosong dan berwajah pucat. Di saat Aulia tadi sudah mulai tuh maju ke depan, dia kan harus ke arah kiri untuk turun dari pintu depan. Di saat Aulia ini tadi menuju arah kiri, turun dari pintu depan bis, Aulia ini sempat melirik ke sebelah kiri lagi untuk mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangan ke arah ibu-ibu yang duduk di belakang Aulia. Dan ternyata di saat Aulia melakukan hal tersebut, ibu-ibu yang ada di belakang Aulia tadi itu berubah wujud. Ya mungkin teman-teman sudah tahu sosok Miss Kuntil Anak, yang mana penampakannya sangat menyeramkan, rambutnya panjang lebar, di tengah matanya berwarna hitam, menyeringai tersenyum, giginya hitam semua, dan melambaikan tangan ke arah Aulia. Di situ di saat yang sama Aulia ini juga mendengarkan bahwasanya kan sudah tak kasih tahu jangan nengok ke belakang. Begitu melihat atau mendengar hal demikian, Aulia ini sudah sangat-sangat ketakutan, lari turun dari bis, dan tiba-tiba di situ suasananya menjadi gelap gulita. Bisa dibilang pada waktu itu Aulia pingsan di tempat. Lalu bagaimana menurut pandangan orang tua Aulia, yang mana tadinya pada waktu Aulia naik ke dalam bis, orang tua Aulia ini melihat Aulia dengan pandangan atau tatapan ketakutan. Dan
ini nanti akan berlanjut dari POV dari orang tua Aulia. Dan kenapa sebenarnya Aulia ini kok 2 kali mengalami kejadian-kejadian horor seperti ini, yang mana yang sebelumnya belum pernah terjadi. Aulia ini harus mengalami naik bus gaib atau bus hantu. Nanti akan diceritakan oleh orang tua Aulia. Setelah ditelusuri dan ditelusuri akan ada jawabannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.